Sejumlah provinsi di Indonesia telah menentukan upah minimum provinsi atau UMP 2025. Sesuai Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Kenaikan UMP 2025 harus diumumkan gubernur paling lambat 11 Desember 2024. Kedelapan provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Riau. Semua provinsi itu mengikuti ketetapan pemerintah dengan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mewanti-wanti akan ada sanksi bagi pengusaha bandel yang sebenarnya mampu membayar UMP 2025 namun tak melakukannya. Yasirli menekankan kenaikan UMP 6,5% wajib dilaksanakan. Menakar menekankan angka 6,5% diklaim melalui berbagai kajian, termasuk usai putusan Mahkamah Konstitusi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta tren kenaikan upah dalam 3-4 tahun terakhir. Pemerintah memastikan impor garam untuk kebutuhan industri tetap akan dibuka meski dengan target pengurangan bertahap. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, kebijakan ini akan berlaku sementara sambil menunggu kesiapan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Zulhas menambahkan, pemerintah optimistis target pengurangan impor garam industri dalam 2 tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini sejalan juga dengan keyakinan Menteri KKP yang optimis bahwa Indonesia mampu mengembangkan produksi garam industri yang berkualitas tinggi. Seperti diketahui, pemerintah memangkas kuota impor garam industri pada tahun 2025 di tengah upaya mencapai swasembada pangan. Kuota impor garam industri dipangkas menjadi 1,7 juta ton dari permintaan 2,5 juta ton. Bank Indonesia mencatat kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat pada November 2024. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Real atau IPR November 2024 yang diperkirakan mencapai 211,5 atau tumbuh 1,7% secara tahunan, lebih tinggi daripada pertumbuhan bulan sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, perkembangan penjualan eceran tersebut terutama didorong oleh peningkatan penjualan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesori, serta subkelompok sandang. Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh sekitar 0,4% secara bulanan, setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 0,01%. Pada Oktober 2024, Bank Indonesia mengungkapkan IPR mencapai 210,6 atau tumbuh 1,5% secara tahunan. Pertumbuhan pada bulan Oktober 2024 terutama didorong oleh meningkatnya penjualan sejumlah kelompok seperti kelompok suku cadang dan aksesori, bahan bakar kendaraan bermotor, dan subkelompok sandang. Produsen pesawat Boeing mengumumkan rencana pemangkasan tenaga kerja yang berdampak pada ratusan karyawan di Washington, Amerika Serikat. Boeing merencana memangkas 396 karyawan, menyusul keputusan pada Oktober lalu untuk memangkas 17.000 pekerja atau 10% dari total tenaga kerja global. Akibat kerugian perusahaan yang dipicu aksi mogok lebih dari 33.000 karyawan selama sebulan. Aksi mogok ini menyebabkan penundaan pengiriman jet 777X dan produksi 737 MAX. Boeing sebelumnya menggalang dana 24,3 miliar dolar Amerika Serikat melalui penawaran saham guna memperbaiki kondisi keuangan. Ketika diminta keterangan, Boeing hanya merujuk pada keterangan sebelumnya bahwa perusahaan sedang menyesuaikan tenaga kerja dengan kondisi keuangan perusahaan serta program prioritas. China melancarkan penyelidikan terhadap raksasa chip asal Amerika Serikat, Nvidia. Hal ini menyusul kecurigaan pelanggaran terhadap hukum anti-monopoli yang berlaku di negara kekuasaan Xi Jinping. Menurut otoritas China, Nvidia diduga melanggar komitmen yang dibuat saat mengakuisisi firma perancang chip asal Israel, Mellanox Technologies, pada 2020 silam. Tak dijelaskan lebih rinci bagaimana Nvidia yang dikenal sebagai pemasok chip AI dan gaming melanggar hukum yang berlaku di China. Penyelidikan tersebut diumumkan setelah Washington memberlakukan pembatasan lebih lanjut untuk industri chip China. Pekan lalu, Amerika Serikat meluncurkan pembatasan ketiga ke industri semikonduktor China.
Washington melarang ekspor teknologi dari negaranya ke 140 perusahaan termasuk pembuat alat chip. Penyelidikan itu diumumkan setelah Washington memberlakukan pembatasan lebih lanjut untuk industri chip Cina. Pekan lalu, Amerika Serikat meluncurkan pembatasan ketiga ke industri semikonduktor Cina. Washington melarang ekspor teknologi dari negaranya ke 140 perusahaan termasuk pembuat alat chip. Cina langsung bereaksi dengan memblokir beberapa mineral penting seperti gallium, germanium, dan antimon untuk dijual ke Amerika Serikat.